Kerajaan Saudi akan mencabut penangguhan pelaksanaan umroh. Arab Saudi mulai membuka sebagian penerbangan internasional. Pelaksanaan umroh pun akan dibuka secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah umroh dan haji serta situasi terkini tentang isu-isu di Tanah Suci. Saya Andi Alamsyah, CEO Safira. Hari ini beredar di seluruh media massa kabar yang sangat menggembirakan, yakni pemerintah Saudi sudah mengumumkan bahwa umroh segera dimulai. Kita akan bahas sebentar lagi. Aku punya sebuah mimpi, mengunjungi kembali tempat nan suci, Baitullah. Ku ingin menjadi tamunya kembali, ku ingin lebih dekat dengannya lagi. Ya Allah, kini mungkin hanya mimpi, tapi suatu saat nanti izinkan aku menginjakkan kaki ke tempat nan suci. Anda yang rindu sapaan kami, Assalamualaikum, selamat datang di Safira. Ini bukan hanya sekedar kembali membuka kantor kami, tapi tentang memulai kembali, memulai membuat perubahan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Ada yang rindu pelayanan dari kami juga rindu menyambut kedatangan Anda di sini bersama kami. Ini bukan hanya tentang rindu, tapi ini tentang memulai kembali, memulai menyusun langkah baru, harapan baru, kehidupan baru. Kapanpun itu, kita akan beribadah kembali dengan Safira. Baik, kita lanjutkan. Jadi, apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan, insya Allah segera terpenuhi dengan adanya pengumuman dari pemerintah Saudi bahwa dalam waktu dekat pemerintah Saudi akan membuka kembali izin untuk melaksanakan ibadah umroh. Dari berita yang kami dapatkan, pemerintah Saudi akan membuka pintu umroh dengan 4 tahap. Tapi ini kabar baik. Kalau yang kemarin-kemarin pemerintah Saudi belum sama sekali memberikan sinyal, belum sama sekali memberikan tanggal. Tapi kali ini sudah. Bahkan mulai tanggal 4 Oktober nanti, kira-kira 2 minggu lagi, pemerintah Saudi mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang ada di Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh. Memang kapasitasnya dibatasi. Untuk tahap pertama, di tanggal 4 Oktober tersebut, akan diizinkan maksimal 6.000 jamaah. Tentunya dengan protokol pengawasan dan standar COVID yang sangat ketat. 6.000 orang akan diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 4 Oktober. Saya ulang lagi, hanya diberikan kepada warga negara Saudi yang berada di Saudi dan ekspatriat atau warga asing yang bekerja di Saudi yang saat ini sudah berada di Tanah Suci. Mereka diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan tahap kedua akan dibuka lebih luas lagi sebanyak 15.000 orang atau lebih dari 200% dari yang pertama. 15.000 orang ditambah lagi sebanyak 40.000 orang dapat masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kepada siapa ini akan diberikan? Lagi-lagi tetap kepada warga negara Saudi dan ekspatriat yang ada di Tanah Suci. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia, orang Mesir, sabar dulu. Oke, sekarang tahap 3. Ini tahap yang sangat menentukan. Nanti tanggal 1 November tahun 2020, insya Allah pemerintah Saudi membuka keran, membuka izin bagi warga negara asing untuk datang ke Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Tentunya ini kabar yang sangat baik. Berita yang sangat ditunggu-tunggu, tanggal 1 November insya Allah mulai dibuka orang asing termasuk yang kita harapkan ya, termasuk warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Tentunya dengan pembatasan lagi. Kalau di tahap pertama 6.000, tahap kedua 15.000, tahap ketiga ini lebih besar lagi, 20.000 orang
bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh setiap hari. Dan untuk yang melaksanakan sholat 5 waktu dibatasi hanya 60.000. Hingga hari ini yang kami masih menunggu yakni daftar-daftar negara yang diizinkan masuk. Saya ulang, kami masih menunggu daftar negara-negara yang diizinkan masuk pada tanggal 1 November tersebut. Kita berharap dan tentunya berdoa semoga pemerintah Saudi membuka pintu untuk warga negara Indonesia. Kami tahu orang Indonesia potensi atau keinginan untuk berangkat umroh itu sangat besar. Bahkan Indonesia jamaah hajinya itu nomor 1 di setiap pelaksanaan ibadah haji. Untuk umroh termasuk 5 besar negara yang mengirimkan jamaah umroh terbesar di Tanah Suci. Jadi kita tunggu saja. Sedangkan tahap terakhir apabila evaluasi pelaksanaan ibadah umroh yang dibuka tersebut berjalan dengan baik, tidak terjadi kasus-kasus yang sangat mengkhawatirkan, maka pemerintah Saudi akan memberikan kebebasan kepada seluruh negara dengan kapasitas 100%. Tentunya ini kabar baik, saudara. Jadi kita berharap semoga pelaksanaan umroh bisa berjalan dengan baik dan pada saatnya tanggal 1 November jamaah Indonesia juga diperkenankan masuk ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana dengan Safira? Safira dari awal beberapa bulan yang lalu kita sudah siapkan dengan beberapa planning. Mulai keberangkatan Oktober tertunda lagi, November tertunda lagi misalnya ya. Tapi pada dasarnya kita sudah siap. Program-program umroh kita sudah siapkan semuanya. Kepada siapa ini kita prioritaskan? Tentunya kepada Bapak Ibu jamaah umroh sekalian yang kemarin sempat tertunda pada bulan Maret 2020. Ini kita prioritaskan untuk berangkat dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa memilih paket-paket yang sudah kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Baik kebutuhan akan waktunya, kebutuhan akan ibadahnya, kebutuhan akan grade hotelnya, dan lain-lain. Semuanya ada di Safira. Kita akan update lagi segera jika memang Indonesia termasuk negara-negara yang diizinkan masuk pada tanggal 1 November. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.